Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga Indonesia yang notabene memiliki kependudukan mayoritas Islam, azan sudah tidak asing terdengar oleh telinga mereka. Azan dibaca berulang sebanyak 5 kali dalam sehari sebagai penanda datangnya waktu sholat yang 5 waktu bagi umat Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa azan adalah sesuatu yang masyru' atau disyariatkan. Kumandang azan sudah berlaku sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Lebih tepatnya azan disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Sejarahnya berawal dari keinginan para sahabat untuk ada sebuah penanda datangnya waktu sholat. Semua usulan para sahabat Nabi ditolak karena menyerupai ibadah umat yang lain. Hingga datangnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa oleh orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang kepada salat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu salat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam sebuah riwayat yang berbeda, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Lantas sebuah fenomena bahwa gema azan tak pernah putus bersahutan di dunia hingga kiamat tiba. Apakah itu benar ataupun hanya fenomena ataupun teori belaka? Maka simak video ini sampai dengan tuntas, maka akan kami rangkumkan penjelasan tentang gema azan tidak pernah putus di dunia ini sampai hari kiamat. Gema azan tidak pernah putus bersahutan di dunia terus-menerus dari suatu tempat ke tempat lainnya sampai kembali ke titik semula. Azan hanya akan berhenti pada saat hari kiamat tiba. Rasulullah SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah di muka bumi ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku Sejarah Ibadah oleh Syahruddin Al-Fikri. Ungkapan ini memang ada benarnya, bagaimana tidak, bahwa banyak muslimin yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir dan menyebut namanya hingga setiap harinya. Apalagi setiap hari orang-orang mukmin masih senantiasa mendirikan salat 5 waktu. Zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti walau hanya sesaat saja. Meski seandainya manusia tidak melakukannya, masih ada ciptaan lain yang selalu mengagungkannya. Selain itu, zikir-zikir yang terkandung dalam lantunan azan juga tidak akan pernah berhenti dan akan senantiasa bergema sepanjang masa sampai kiamat tiba. Fenomena gema azan tidak pernah putus bersahutan di dunia memang benar adanya. Kumandang azan laksana perputaran waktu yang terus berputar,
dan bergema dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, hingga kembali lagi ke titik awalnya. Begitu seterusnya sampai hari kiamat tiba kelak. Sebagai contohnya, kita mulai dari Indonesia, bagian timur. Pada waktu subuh, azan dimulai dikumandangkan oleh para muazzin. Kemudian terus bergerak ke arah Indonesia paling barat. Disebutkan dalam buku Perbaiki Salatmu Agar Allah Memperbaiki Hidupmu, karya Bahrain Suryantara dan Wahyu Qalbu. Sebelum azan di Indonesia selesai, di Malaysia sudah mulai dikumandangkan juga. Kemudian berlanjut di Burma, dan dalam waktu 1 jam azan dikumandangkan di Jakarta, Dhaka, Bangladesh, Kolkata, dan terus ke Srinagar di barat India. Perbedaan waktu di Pakistan hanya 40 menit, sehingga pada jangka waktu ini azan akan berkumandang di seluruh Pakistan. Belum berakhir di Pakistan, gema azan tidak pernah putus sampai azan yang Afghanistan dan Muscat dimulai. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah 1 jam. Dalam jangka waktu ini antara azan akan terus-menerus dikumandangkan di Mekkah, Madinah, Yaman, Kuwait, dan juga Irak. Gema azan ini akan terus menyambung dari Irak ke pantai timur Samudra Atlantik. Jarak waktu azan dimulai dikumandangkan di Indonesia hingga ke pantai timur Samudra Atlantik adalah 9,5 jam. Belum juga azan subuh berkumandang di pantai timur Samudra Atlantik. Azan zuhur sudah dikumandangkan lagi di Indonesia. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa gema azan tidak pernah putus, bersahutan dimulai sampai hari kiamat tiba. Tidak akan berhenti walau sejenak saja. Imam Al-Ghazali berpesan pada muslimin dimanapun berada untuk selalu berusaha membayangkan hingga bingarnya teriakan hari kiamat ketika mendengar lantunan azan. Oleh karena itu, seseorang harus mempersiapkan lahir dan juga batinnya untuk menjawab panggilan itu. Orang-orang yang segera menjawab panggilan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, niscaya akan menjadikan dirinya orang yang mendapat perlakuan lemah lembut di hari kiamat kelak nanti. Senada dengan nasihat dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata, ketika Anda mendengar kumandang azan, maka persepsikan panggilan tersebut adalah panggilan kiamat dari malaikat. Kemudian perhatikan apa yang mesti segera Anda tunaikan dan dalam keadaan bagaimana ia akan datang secara tiba. Memenuhi panggilan azan dengan segera sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan saf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun manfaat azan yang luar biasa, maka akan kita rangkum 5 manfaat azan yang sangat luar biasa. Yang pertama, bisa mengusir setan. Apabila azan dikumandangkan, maka setan akan pergi. Sebagaimana Abu Hurairah menceritakan tentang hal ini bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila diserukan azan untuk sholat, syaitan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengarkan azan. Bila muazzin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor 2, memiliki pahala yang besar. Selain dapat mengusir setan, seseorang yang mengumandangkan azan juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda,
Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Nomor 3, diampuni dosa-dosanya. Menjadi seorang muazin yang melakukan azan memiliki keistimewaan sangat besar, yaitu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, "Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan iqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam syurga.'" Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Nomor 4, jembatan masuk syurga. Selain diampuni dosanya, seseorang yang mengumandangkan azan juga akan mendapatkan jaminan syurga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah bersabda, 'Barang siapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk syurga.'" Hadis riwayat An-Nasa'i. Nomor 5, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hambanya yang mengumandangkan azan di hadapan para malaikat. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i dalam hadis berikut ini. "Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan juga iqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam syurgaku.'" Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang fenomena suara azan ataupun gema azan yang tak pernah putus di dunia ini sedetik pun, sehingga datangnya hari kiamat kelak tiba, maka barulah azan akan berhenti selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.